dikasih itu co-host. Kasih kesempatan jadi co-host ya. Baik, Pak. Oke, saya akan ke ruang presensi untuk mengasih presensi. Sebelumnya maaf, Prof. Ray. Ini saya tidak bisa membuat jadi co-host pada Alfianur maupun Alif, Prof. Karena saya bukan hostnya. Oh, yang bisa itu cuma host ya? Iya, Prof. Saya cari-cari di participant tidak menemukan, Prof. Oke, sebentar. Ya suruh temanmu tunggu sebentar ya. Saya lagi masuk ke ruang presensi soalnya. Baik, Prof. Aduh, ini masih problem. Bentar. Presensi nggak bisa. Oke. Dinamika aku. Senin dua. Alif. Alif ada? Iya, Bro. Tolong ditulis di chat room. Nomornya 25 8045 25 8045. Sudah, Bro. Terus temanmu tidak bisa masuk ya karena kamu nggak bisa. Oh, Berlian. Itu teman-teman itu kok nggak kamu suruh masuk apa? Iya sudah, Bro. Ini di waiting room sudah saya ACC semua.
Oke, kita lanjutkan sekarang ke ini. Baru. Kamu sudah jadi co-host belum ya, Alif? Nih, kamu udah jadi co-host belum, belum? bro. Belum, bro. Ya, satu lagi siapa namanya? Alfianur. Alfianur. Iya. Ya. Nah, kelihatan belum? Bukunya proses dynamic and control. Maaf, Prof, belum share screen. Ya, Oh, sudah sudah, saya share screen, sudah kelihatan. Sudah, bro. Nah, sebentar, saya ceknya. Kemarin masih ada pekerjaan rumah, ya kan? Iya, bro. Coba kamu Alif tunjukkan pekerjaan rumahmu sebelum kita teruskan ke bab 5 ini. Bab 5 ini mungkin masih ada satu nanti bagian yang mau saya terangkan. Silahkan. Saya stop share screen ya. Iya. Ya, silakan. Sebentar, bro. Ini saya masih ngelut.
Kenapa, Liv? Kok lama? Udah terlihat, bro. Belum. Nah, Oh, iya. Ya, untuk exercise 5.1, consider the fourth order plus time delay system represented below GS sama dengan K per tau 1S plus 1, tau 2S plus 1, kemudian tau 3S plus 1, kemudian tau 4S plus 1, E min theta E pangkat min theta S. Mengasumsikan a step change dimasukkan ke sistem input US. Kemudian apakah waktunya yang dibutuhkan untuk output YS-nya untuk mencapai steady state tergantung dengan magnitude of the step input DU. Coba dijelaskan. Untuk pengerjaan lewat tulis tangannya, jadi dari GS sama dengan K per yang tadi itu sama dengan YS per US, di mana step input yang diaplikasikan ke sistem inputnya itu tadi kan US, nah itu sama dengan 1 per S, kemudian yang YS-nya itu sama dengan 1 per S dikali K per tau 1S plus 1 kali tau 2S plus 1, tau 3S plus 1 kali tau 4S plus 1, E pangkat min 0,5, dimana untuk nilai steady state-nya itu lim YT T tangga sama dengan limit S 0 S kali YS. Kemudian dihitung untuk YT-nya dengan menggunakan limit S 0, ketemu hasilnya itu sama dengan K. Kemudian untuk step inputnya yang tadi itu besarnya adalah A, di mana kalau dimasukkan ke US itu sama dengan A per S. Kemudian tadi YT-nya ketemu K, sedangkan YS-nya itu sama dengan A per S dikali K per tau 1S plus 1 kali tau 2S plus 1 kali tau 3S plus 1 dikali tau 4S plus 1 kali E pangkat min 0,5. Kemudian dihasilkan diinverskan menjadi YT T tangga sama dengan 2T S0 S kali YS. Kemudian hasilnya akan ketemu A kali K, di mana nilai steady state-nya itu YS akan bergantung pada besarnya step input pada nilai US. Kemudian untuk versi MATLAB-nya, untuk versi Simulink-nya itu pertama itu ada 4 input yang akan dimasukkan. Kemudian di mana tadi ada tau 1S plus 1 nanti dimasukkan menjadi 1 per S plus 1. Dijadikan 4 kali, soalnya di soal dimintanya itu untuk 4 order dengan time delay system. Kemudian dilanjut untuk tau 2S plus 1 itu menjadi 1 per 2S plus 1 sama dijadikan 4 kali. Kemudian yang tau 3S juga
seper 3S plus 1 dijadikan 4 kali, begitu pula dengan seper S plus 1. Kemudian nanti dijadikan 1, kemudian nanti akan keluar output di scope-nya ini. Kemudian jika di run, sebentar. Nah, ini jika di run tadi itu hasilnya akan keluar grafik seperti ini, dimana ini saya misalkan untuk stop time-nya itu 50 second. Sudah kurang lebih seperti itu, Bro. Tunjukkan lagi dari awal. Yang mana, Bro? Soal Mulu, waktu kamu buat dari awal, masa ini awalnya? Ya dah, ini awalnya dah gambar ini, bukan soalnya dah. Besarin, coba. ini, Bro. Keyboard bilang, coba lihat fungsi transfer order keempat plus time delay system. Order 2, order 3, order 4. Order 4 itu bentuknya kayak begini kata keyboard. DS sama dengan K dibagi tau 1 S per 1, tau 2 S per 1, dan seterusnya. Sampai tau 4 S per 1, E pangkat minus theta S. Kan? Ya, jadi ini udah order 4 plus that time. Kemudian step change di apply ke sistem ini, berarti GS itu yang terdiri dari input dan output, atau terbalik, antara output dan input sama dengan fungsi transfer yang order 4 ini plus time delay, kan gitu ya? Ya kan? Nah, sekarang inputnya step change, berarti QT sama dengan 1, sehingga US-nya sama dengan seper S, sehingga YS-nya sama dengan
K E pangkat minus theta S per tau 1 S plus 1, tau 2 S plus 1, dan seterusnya dikalikan 1 per S. Kan gitu? Ya. Sampai situ setuju nggak, Liv? Setuju, Bro. Oke. Kemudian ditanya, apakah waktu yang dibutuhkan untuk output sampai steady state bergantung kepada besarannya step input. Jadi kalau step inputnya 2 sama step inputnya 10, apakah waktu yang dibutuhkan mencapai steady state itu akan berbeda, kan gitu ya, karena bergantung kepada besaran dari step input, katanya gitu. Nah, dicoba, ya nyoba gini enak pakai Simulink, itu kan? Oke. Di dalam apa namanya keteranganmu, mana keteranganmu coba? Kamu itu nulis apa? Orde 4 ada, ya. Terus, apalagi yang kamu tulis? Yang ini, Bro. Belum ini? Tadi kalau ada final value theorem segala dipakai buat apa? Nggak perlu kan? Oh iya, Bro. Ya. Oke, sekarang inputnya ada dari sini. Ya. Kemudian ini menunjukkan daytime, ya. Iya. Oke. Sini mana ini? Sini kok nggak ada tulisannya daytime-nya berapa lama ini mana? Theta F kan gitu. Ada nggak theta F? Nggak nyebutkan. Nggak disebutkan. Oke, tapi kalau isi mulai kan harus disebutkan. Kamu ngambil berapa datanya? Masukkan angka berapa? 1. Bentar. 1? Iya, 1, Bro. Oke, jadi datanya kalau masukkan 1. Terus coba ditutup lagi. Pangkat minus S. Kemudian ini fungsi transfernya ada tau 1 S plus 1, tau 2 S plus 1. Lah kok ini podo kabeh iki? Tau 1, tau 2, tau 3, tau 4. Kenapa nggak 1? Kenapa nggak 1 per S plus 1, 2 S plus 1, 3 S plus 1, 4 S plus 1? Kenapa kalau nggak gitu? Kok sama? Siapa yang nyuruh sama? Oh iya. Salah ya, Bro. Salah. Nggak jelas. Oke, sudah? Kemudian kamu itu kok gambar ada 4 biji buat apa? Yang dibutuhkan cuma 1 kok. Oh iya. Apa kok banyak-banyak gitu kamu gambarin?
Ya? Ya, bro. Sekarang kalau datanya 1, sekarang inputnya 1, kan gitu ya. Datanya sudah 1, kemudian sekarang inputnya juga 1, kan? Ya. Terus kita lihat gambarnya, plotnya gimana? Ada nggak? Bisa membuat nggak? Samuran coba. Hasilnya seperti apa? Gambarin. Seperti ini, bro. Nah, coba dikasih lihat kapan dia menuju steady. Mungkin sekitar 25 30 ya. Arah steady state-nya kan 30 ya, 30. Nggak tahu ini satuannya apa ini? Menit. Anggaplah ini menit. Iya. Jadi 30 menit dengan kalau magnitude-nya dari inputnya itu sama dengan 1. Kalau 5 berarti kalau ini tadi K-nya berapakah? Kamu tulis 1 ya? K. Konstanta tadi berapa itu? Konstanta gain dari proses. 1, bro. 1 ya? Oke. Sekarang kalau inputnya 5 besarannya. Jadi kita punya 5 per S. Berarti 5 kalinya. Gambarnya kayak apa? Coba kalau 5S. 5 per S. Atau UT-nya sama dengan 5. Gambarnya seperti apa? Sudah? Kayak gini, bro. Oke, itu steady state-nya besarnya berapa? Aku 1. Kan 5 per S. Steady state-nya 1 ya? Itu step inputnya 1 atau 5? 5, bro. Terus keluarnya kok 1? Final value-nya? Mohon maaf, bro. Value-nya apa? Itu kalau buat step input itu untuk membuat dia angkanya berapa itu di final value, bukan step time-nya. Itu step time-nya itu sama dengan, kalau di Simulink itu sama dengan waktu dimulainya dia berjalan step, bro. Mungkin itu salah input kan angkanya, bro. Ya. Step time itu artinya interval waktu yang saudara gunakan. Jadi tiap 5 menit, tiap 10 menit, atau tiap 20 menit, itu namanya di step time. Kamu mau lihat tiap menit keberapa, mau lihat tiap 5 menit, atau tiap 10 menit, itu maksudnya. Ya? Kemudian final value. Final value ya tergantung. Kalau 5, magnitude-nya 5, final value-nya berapa harusnya? 5, bro. 5. Ya coba tulis 5. Oke, sekarang jalan. Mana gambarnya? Diran. Berapa di situ? Mana steady state-nya? Berapa waktu yang dibutuhkan? 30 menit. Sama kan? Iya, bro, sama. Jadi tergantung nggak sama besaran dari step input? Steady state-nya. Waktu mencapai steady state. Enggak bergantung, bro. Enggak bergantung. Itu jawabnya kan? Iya, bro. Iya. Oke. Baik, ada pertanyaan?
Siapa yang belum jelas? Gak ada? Ya enak pakai Simulink, jadi udah langsung. Ya. Baik, itu soal 5.1. Terus, 5 berapa lagi? 5.2 juga. Mana 5.2? Siapa mana? Gambar yang ini. 5.2. Apa iki maksudnya? Gambarmu itu? Ini apa saya masukin dari perhitungan baru dimasukin ke Simulink-nya. Coba lihat soalnya. Soalnya bilang bahwa hubungan antara T dengan P merupakan hubungan first order. Ya, nggak pakai detail, itu hanya first order dengan parameternya K dan tau. Kita harus nyari berapa K dan berapa tau. Oke, nggak ada di sini. Terus mungkin kurang, mana berikutnya? Process is at steady state. An engineer changes the power input stepwise dari 1 ke 2 kilowatt. Kemudian proses temperatur initially 100 derajat Celcius. 4 minutes after changing the power input, the temperature is 400. 30 minutes later, the temperature is 500. Nah, sekarang ditanya berapa K dan tau? Yang jawab B. Awalnya dari sini bro, dari apa? Tadi perubahan step inputnya di besarnya nilai M, dia nanti didapat K-nya dari perhitungan ini itu hasilnya 400 per apa selisih antara range apa stepwise-nya tadi itu jadi 400 per 2 kurangi 1 sama dengan 400 derajat Celcius per kilowatt. Kemudian untuk menentukan tolnya dari Bentar, saya mau lihat nomor 1 tadi. K-nya ketemunya berapa? Kok enak ini? Dari mana datangnya? Bentar, M itu 1 ya, 1 kilowatt kan? Ya. Jadi YT sama dengan K1 minus E pangkat minus T per tau. Kan mestinya gitu. Ya. ya Pada 4 mula-mula berapa? 100 derajat. Mula-mulanya 100 derajat bro. Ya. Mula-mula 100 derajat berarti T-nya di sini 0 kan gitu. Ya. Berarti ini 1 minus E pangkat minus 0 1, jadi ini 0 ininya bagian sini. Sehingga Y 0-nya 100. Gitu kan? Y 0-nya 100. Iya. Kemudian kalau T-nya 4 T-nya berapa menit? 4 menit. Terus kalau T-nya 4 menit, Y-nya 500. Y-nya 500, berarti 500 sama dengan K dikalikan 1 minus E pangkat minus berapa? 4. Kalau 4 menit ya. Iya. Oke, ditambah 100. Terus, kalau ini saya sudah tahu, berarti apa? Ini 400. K
kali 1 minus E pangkat minus 0 mau 4T 4 per tau gitu kan sama 4 menit itu 1. Kemudian ada lagi rumus Z sama dengan K kali 1 minus E pangkat minus T per tau tambah 100 kan gitu. Ya. Terus saya punya 2 persamaan dengan 2 bilangan yang nggak diketahui. Ya, yaitu K dengan tau. Ya, mestinya bisa kita hitung. Ya kan? Dengan dua persamaan dengan 2 bilangan nggak diketahui kan kita bisa hitung berapa tau sama K-nya ya. Oke? Jelas? Ya nggak usah diajari terus angkanya yang persis berapa Pak, ya kamu hitung sendiri. Tapi yang penting kita bisa lihat bahwa kalau saya punya persamaannya ada 2, maka saya harus punya variabelnya harus 2 yang harus bisa saya hitung kan gitu ya. Kalau saya punya 10 persamaan ya harus ada 10 variabel yang bisa nanti kita hitung gitu kan. Ya, jadi sama. Terus dari sini ketemunya berapa itu K dan tau? K-nya 400. Kemudian derajat Celcius per kilowatt. Terus taunya berapa? Taunya ketemu nggak di sini? Sini saya nemu taunya dari Gimana? yang tadi kan 400 derajat Celcius tadi itu dikurangi yang di T0 100 per 500 dikurangi yang di T0 nya tadi 100 dia disama dengan kan 1 min E pangkat min 4 per tau. Misalnya 4-nya ini dari T-nya tadi pada waktu 4, jadi min 4 per tau. Kemudian dari situ dihasilkan tau-nya itu sama dengan 2,89 menit. Kemudian dimasukin ke persamaan T aksen S per P aksen S. Nanti sama dengan K per tau S plus 1. Jadi datanya nggak ada ya? Coba di soal datanya ada nggak fungsi transfernya? Kok terakhir kok nggak ada datanya? Nggak di atas lagi, di atasnya. Ini bro. Oh, memang nggak ada datanya. Oke. Ya. Oke, siapa yang ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Siapa yang mau bertanya? Nggak ada? Terus, 5 berapa lagi? Terus, Lip, 5 berapa lagi, Lip? 5.3 bro. Ya, tuliskan aja. Yang 5.3 itu diketahui dari soal transfer functionnya itu C aksen MS per C aksen S sama dengan 1 per 10 S plus 1. Kemudian diketahui di soal juga nominal konsentrasinya itu sama dengan 5 ppm, di mana di C sama dengan Cm itu nilainya 5 sama-sama 5 ppm. Kemudian
alarmnya berbunyi jika nilainya itu diukur dengan limit 7 ppm. Kemudian suppose that the contaminant concentration C itu meningkat sesuai CT sama dengan 5 plus 0,2 T. Kemudian setelah actual contaminant concentration-nya exceed the environmental limit, mencari interval waktu di delta T sampai alarmnya berbunyi. Kemudian diketahui di soal tadi itu CT-nya sama dengan 5 plus 0,2 T. C aksen T-nya itu sama dengan 0,2 T. Kemudian dari 0,2 T ini ditransformasi Laplace menjadi 0,2 per S kuadrat. Kemudian dari C aksen MS per C aksen S sama dengan 1 per 10 S plus 1 itu sama dengan C aksen MS sama dengan 0,2 per S kuadrat dikali 10 S plus 1. C aksen S-nya tadi masuk, kemudian dikali silang, hasilnya seperti ini. Kemudian di inverse Laplace, ketemu A-nya itu, ketemu C-nya itu 100, terus B-nya 1 sama A-nya itu min 10. Kemudian dari situ ketemu C aksen MS-nya itu sama dengan 0,2 dikali negatif 10 per S plus per S kuadrat plus 100 per 10 S plus 1. Kemudian dari C aksen MS-nya itu diinverskan lagi. Nanti C aksen MT-nya itu sama dengan pengurangan antara 7 dikurangi 5. Dari soal tadi kan diketahui limitnya itu 7 ppm, sedangkan rata-rata nominalnya itu 5 ppm. Nah, itu selisihnya jadi 2 ppm. Kemudian dari hasil inverse Laplace di C aksen MS tadi itu nanti akan ketemu C aksen MS-nya itu sama dengan 2, C aksen MT-nya itu sama dengan 2 sama dengan 0,2 dikali min 10 plus T plus 10 pangkat min T per 10. Nanti dihasilkan T sama dengan 18,44 second. Ya seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari audiens? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan satu lagi di bab 5 itu untuk order 2 ya. Cepat gantian. Saya sekarang cepat menerangkan. Di sini stop share. Yuk. Makasih. Oke, saya akan cerita di bab 5.4, respons dari second order process. Kalau respons untuk first order process, saya kira semua udah tahu kan gambarnya. Mana ini? Mungkin sini aja nggak bisa diceritain nggak sini. Ada. Nah, ini step response for first order process. Ini respons untuk first order process, ya. Yang fungsi transfernya adalah
K dibagi tau S ke 1. Itu. Ya, itu first order process. Nah, ini respons kalau dari inputnya berupa fungsi step. Ya. Jadi outputnya akan mengikuti. Ya. Oke. Kemudian ini tunjukkan gambar 54 ini kalau first order process tapi inputnya fungsi rem. Ya. Jadi ini inputnya UT per A, ini rem function, ini juga rem function setelah sekian tau, ya, tau menit atau detik gitu, dia akan mengikuti linear, ya, dengan slope-nya sama, UT per A, ya. Nah, lengkapnya adalah YT per KA, di mana kalau K sama dengan 1 ya slope-nya cuma per A, tapi kalau enggak ya ada K-nya, ya. Oke. Kemudian dari sini kita udah punya contoh untuk order 1, sekarang kalau order 2. Order 2 itu kayak gini. Order 2-nya ada dua macam modelnya. Order 2 yang bunyinya tau 1S plus 1, tau 2S plus 1. Itu ya, kalau kita buat seperti ini kan berarti bisa difaktorkan. Nah, kalau kita asumsi tau itu positif, ya, tau itu kan satuannya menit. Menit masa ada satuannya negatif kan enggak. Ya. Jadi kita akan punya second order process bentuknya seperti ini, ya. Kalau kita buatkan diagram bloknya seperti ini, itu ya. Siapa yang ada pertanyaan? Jelas nggak ini, ya? Kemudian kalau di sini ada K1 kali K2, terus keyboard bilang, ya saya sebut aja kalau tanya K, ngapain banyak huruf, gitu kan? Bisa, ya. Temu seperti ini. Oke. Kemudian kalau saya jadikan persamaan kuadrat, maka ini akan jadi tau 1, tau 2 S kuadrat plus tau 1 plus tau 2 kali S plus 1, gitu kan? Maka saya bisa membuat rumus umum. Ya, rumus umumnya gimana? Ini dia. Nah, itu tau kuadrat S kuadrat plus 2 zeta tau S plus 1. Ya. Di atasnya ada K, konstanta. Oke. Di mana tau kuadrat ini tidak lain, kalau kita lihat kemari, maka ini tau kuadratnya tidak lain adalah tau 1 dikali tau 2. Kemudian ada tau 1 plus tau 2S. Di sini tau 1S plus tau 2S itu maka menjadi 2 zeta tau S, dibuat singkat. Terus saya punya lagi 1 sama, ya. Nah, sekarang kalau saya punya order 2 itu agak beda dengan order pertama sekarang karena parameternya ada 3, ada K, ada tau, dan ada zeta, ya. Di mana zeta itu adalah koefisien peredaman, ya. Kalau zetanya lebih besar dari 1, responnya namanya overdamp. Kalau zetanya sama dengan 1, responnya namanya critically damped. Kalau zetanya lebih kecil dari 1, maka disebut underdamped, ya, responnya. Oke. Dengan demikian kita sudah bisa gambar semua. Kemudian contoh. Kita lihat di sini, sekarang kalau kita mau pakai step response inputnya, ya, sama, ya, di mana inputnya itu adalah M divided by S, ya. Ini step input. Nah, responnya gimana? Untuk yang overdamp, zeta lebih besar dari 1, maka ini rumusnya 547. Kalau critically damped, rumusnya ini. Kalau
Physically damped, under damped, maka rumusnya ini. Oke. Cosine dan sine ini bisa dijadikan satu menjadi sine, ya. Coba yang pintar trigonometri, ilmu ukur, cari hubungan cos dengan sin menjadi hanya hubungan cos saja, hubungan sinus saja, gimana? Ya. Jadi kalau saya punya P cosine omega T plus Q sin omega T, maka saya akan punya sama dengan R sin omega T plus P, kan gitu ya. Kalau kita dulu belajar ilmu ukur gitu kan, dimana R-nya akan sama dengan akar dari P kuadrat plus Q kuadrat. Terus omeganya itu datangnya dari apa itu? Q dibagi T. Betul. Saya lupa. Kalau nggak P dibagi Q, Q dibagi P ya. Bisa dilihat dari persamaannya P cosine omega T plus Q sin omega T. Ya. Dari situ bisa saya gabung hanya menjadi fungsi sinus saja. Kita sebut sebagai fungsi sinus saja. Oke. Nah ini. Ya hasilnya seperti ini. Bisa saudara pakai langsung jawabnya, tapi kalau saya takut kalau ada kesalahan, biasanya saya turunkan. Saya benar nggak ini hasilnya gitu ya. Saya nggak salah ketik, datang juga masuk di sini. Gitu ya. Oke, nah ini gambarnya. Ini kalau gambarnya zeta lebih kecil dari 1, ya, tadi kan disebut sebagai under damped, ya, sehingga ada osilasinya, ada turun naik. Kemudian kalau zetanya makin besar, dia hilang osilasinya. Gambarnya sebagai berikut. Oke. Demikian juga dengan satu lagi nggak disebutkan. Oke. Nah, di sini ada beberapa istilah. Ada rise time, time to first peak, settling time, overshoot, decay ratio. Ya. Rise time misalnya, itu adalah waktu pertama kali proses output takes to first reach the new steady state value. Jadi rise time itu adalah ini, titik ini ya, disebut sebagai PR, rise time. Kalau di TP, time to first peak. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menjadi satu first peak, ya, peak yang pertama. Kemudian settling time itu adalah waktu yang dibutuhkan di sini ya. Jadi produk outputnya sudah lebih kurang 5% ya dari produk. Kemudian overshoot itu sama dengan A dibagi B ya. Dari gambar ini bisa kelihatan overshootnya adalah A dibagi B. Sedangkan decay ratio adalah C dibagi A. Itu namanya decay ratio. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, sampai sini siapa yang ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita sampai bab 5 ya. Kapan itu? Hari Rabu. Ya, kuisnya hari apa? Iya bro, hari Rabu. Rabu ya, setengah 8 sampai jam 9. Ya, waktunya akan persis setengah 8 sampai jam 9. Jadi jangan lupa segera sudah mulai begitu mendekati waktu terakhir sudah mulai di scan ya, lalu masukkan di assignment box. Oke. Jelas? Siapa yang belum jelas? Waktunya betul-betul hanya 1,5 jam. Sudah jelas semua?
bentar, izin bertanya bro. Ya. Saya masih bingung yang step respon sama rem respon tadi bro. Step response dengan ramp response. Oke. Iya. Step. Kalau namanya step itu tangga. Step itu kan tangga. Gitu? Ya gampang. Berarti fungsinya fungsi tangga. Kan? Fungsi tangga itu kayak apa sih fungsi tangga kan gitu. Ini fungsi tangga ini. Sini. Sampai sini tapi nggak turun ke bawah. Kalau udah turun ke bawah lagi bukan fungsi tangga namanya. Ya kalau tangganya kan ke atas terus. Ya. Kebetulan ini di stop sampai di titik akhir di sini. Tangga. Artinya apa? Begitu T lebih besar dari 0, fungsinya adalah suatu konstanta. Bisa B, bisa H, bisa 1, 2, 3, 5, 10, gitu. Kemudian ini fungsi rem. Inputnya berupa fungsi rem. Rem itu bahasa Inggrisnya miring. Miring. Jadi rem itu miring tapi linear, lurus, terus ke atas. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya? Itu namanya rem. Kalau step itu fungsi S-nya seper S, kalau rem fungsi S-nya berarti 1 per S kuadrat. Itu. Jelas? Ya, baik bro. Jelas bro. Oke, ada lagi. Ada lagi? Ada lagi? Izin bertanya Prof kembali. Ya. Yang apa? Proses yang under dam tadi yang rise time, time to first peak dan lain-lain tadi itu kalau diaplikasikan di soal itu seperti apa ya Prof? Yang di halaman 77 tadi Bro. Di halaman 77, let me see. Aku nggak dua halaman bisa ya, saja. 70, let me see. 73, 77, ya. Kenapa? Ini 77? Ya, gimana? Yang rise time, kemudian yang time to first peak, sampai yang di bawahnya itu kalau di soal itu kayak gimana ya pengaplikasinya? Aplikasinya nanti saudara akan ditanya gini, saya punya proses dengan fungsi transfernya order 2, gitu ya, dengan fungsi transfernya order 2 dan inputnya berupa fungsi step, ya, maka ada dua kemungkinan. Satu, responnya kayak begini, turun naik, atau responnya yang seperti ini, nggak ada turun naiknya. Gitu. Ini yang setannya sama dengan 1, ini yang setannya lebih besar dari 1, dan yang ini setannya yang lebih kecil dari 1. Gitu ya. Iya Bro, terima kasih.
Ada lagi? Ada lagi? Maaf Prof, saya izin bertanya tentang itu di halaman sebelumnya Prof, halaman 76. Halaman 76, oke, yes, kenapa? Saya masih bingung terhadap dua hal Prof, tentang undamped natural frequency pada pernyataan di bawah persamaan 5.49 Prof, yang di omega n itu hubungannya bagaimana ya Prof, antara tau dan lebih jelasnya Prof, dalam grafik saya masih bingung dan satu pertanyaannya. Ya Prof. Aku nggak ngerti undamped natural frequency omega n sama dengan super tau. Apa ini maksudnya? Maksudnya bahwa omega n sama dengan super tau. Kalau saya punya omega besarnya super tau, di sini omeganya yang mana? Nggak ada Prof di persamaan. Di persamaan ini yang namanya omega adalah akar 1 minus zeta kuadrat per tau, itu omega. Ya, selalu kosinus omega t, karena omega itu frekuensi. Itu, ini juga omega. Lihat, omega itu sama, apakah di cos, apakah sinus, akar 1 minus zeta kuadrat per tau, itu juga omega. Ya, sama kan? Ya? Iya Prof. Nah, kalau omega sama dengan super tau, ya kalau saya punya omega T, sinus omega T misalnya dengan omega sama dengan super tau. Ya sudah ya, jadi sinus T per tau itu. Karena omeganya sama dengan super tau. Itu aja. Rapid response for the undamped natural frequency of omega sama dengan super tau. Yang ada omega cuma ada pada underdamped. Kalau nggak underdamped nggak ada omeganya, saudara lihat ya. Ya, underdamped itu artinya zetanya lebih kecil dari 1, gitu kan? Kalau zetanya lebih kecil dari 1 pasti ada turun naiknya kayak begini, ya. Zetanya lebih kecil dari 1 kan ini, ya. Jadi pasti ada turun naiknya. Oke. Ya cuma itu aja. Yang lainnya nggak usah dipikir. Ya. Yang pasti bahwa saya kalau bicara omega itu adalah respons di mana zetanya lebih kecil dari 1. Itu. Ya. Baik Prof. Saya bertanya satu lagi Prof, tentang pernyataan yang respon yang muncul itu derajatnya lebih besar itu untuk osilasi dan overshoot itu sebagai zeta mendekati 0 itu maksudnya itu bagaimana ya Prof? Karena di grafik itu kan dia ada kaitannya itu tentang Y per KM lebih besar daripada 1. Itu bagaimana dia itu dikatakan sebagai high degree itu Prof? Yang pernyataan 1 Prof itu yang di paragraf pas di kursornya Prof. Response exhibit a higher degree of oscillation and overshoot Y over Km greater than 1 as zeta approaches 0. Ini dah maksudnya? Iya Prof. Keterangan ini, saudara lihat gambar 57, ya. 57 itu kan zetanya 0,8, itu kayaknya agak lurus gitu kan, mendekati critically damped. Karena critically damped itu zetanya 1. Kalau zetanya 1 itu ya lurus begini, nggak ada turun naik. Begitu zetanya lebih kecil dari 1 terus, maka
kita mulai lihat ada turun naiknya, ya kan? Zeta 0,4. Tambah kecil lagi 0,2 kayak gini. Sampai kalau zetanya sama dengan 0, maka turun naiknya itu akan terus, tidak berhenti-berhenti. Kalau zetanya sama dengan 0, gitu. Makanya disebut sebagai higher degree of oscillation. Artinya ya apa namanya, derajatnya itu ya artinya turun naik terus gitu, nggak berhenti, nggak akan mencapai steady state yang baru. Kalau ini kan zetanya masih 0,2, 0,4, 0,6 masih ada steady state-nya kan, iya kan, di T terakhir ini nanti ya. Iya, Prof. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Sudah jelas? Tadi ditanya cuma di 1. Nomor 2 nggak ditanya. Large values of zeta use a sluggish or slow response. Ini bisa kita lihat di sini, ya. Kalau zetanya makin besar, maka dia makin slow responnya, ya. Pada menit ke-6 misalnya, kalau zetanya 3, dia baru sampai sini. Tapi kalau zetanya 1, malah udah sampai sini, udah mendekati steady state, kan gitu ya. Jadi makin besar zetanya, makin slow responnya, kan gitu ya, makin lambat responnya. Tapi kalau zetanya makin kecil, bahkan kalau lebih dari kurang dari 1, maka gambarnya kayak begini kan. Nah, ini kan lebih cepat ini tambahan ya, responnya kan lebih cepat ya, lebih cepat mendekati steady state-nya kan. Kalau yang gambar zeta lebih besar dari 1 itu kan lama dia ya mencapai steady state-nya. Oke? Jelas? Jelas, Prof. Ya, ayo apa lagi? Mana yang nggak jelas? Ada lagi? Permisi, Bro, izin bertanya, Bro. Oke. Iya. Ya, silakan. Yang di figur 5.6 halaman 75 itu, Bro. Halaman 75. Ya? Yang Untuk, mana ini? ya, yang figur 5.6, Bro. Di bawah. Yes. Ya.
untuk yang ini apakah untuk blok diagramnya itu apakah selalu 2 gitu bro? Untuk gambar blok diagramnya untuk order 2 atau bisa berjejer 3 atau bagaimana gitu bro? Ya, berapapun juga bisa, tergantung kamu. Misal, lihat di persamaan 537, ya. Ini kan ada fungsi transfer 1, K1 dibagi tau 1 S plus 1, ini dia. Kemudian ada fungsi transfer 2, K2 per tau 2 S plus 1, ini dia. Gitu kan? Saya buat seri, kalau dibuat seri, dia perkalian. Jadi, pertama kan, Y dibagi X sama dengan ini. X dibagi U sama dengan ini. Jadi kalau Y dibagi U, ya perkalian, kan gitu. Ya. Oke, itu kalau saya asumsi ini fungsi transfer yang pertama, ini fungsi transfer yang kedua. Saya mau bikin fungsi transfer ketiga misalnya, boleh aja. Gimana caranya? Saya punya K1 tau S1 tau 1 S plus 1, yang ini sudah betul. Terus yang kedua, saya nggak bikin K2 per tau 2 S plus 1, saya cuma bikin K2 aja di sini, boleh. Yang ketiga, saya buat yang blok diagramnya 1 dibagi tau 2S plus 1. Nah, kalau dikalikan semua dari output sampai input kan sama aja, ketemunya kan nanti ini. Ya, betul? Betul ya? Oh ya, betul bro. Terima kasih bro. Ya. Ya, jadi bisa diatur-atur. Kalau sudah, saya yang penting kalau saya punya perkalian gitu, saya bisa buat box-boxnya itu terserah kita mau yang kayak gimana. Oke? Ya, gitu ya. Ada lagi? Kalau nggak ada, berarti bisa saya cukupkan sampai di sini, ya. Dipahami aja. Saya nanti nggak akan menggunakan buku ini, ya, untuk soal. Nanti saya cari buku lain, ya. Tetapi materinya sama, mengenai fungsi transfer order 1, order 2, order 1 plus dead time, order 2 plus dead time, gitu ya. Lalu bagaimana membuat diagram bloknya secara terbuka. Pak Rendra kelihatannya udah ngajari kamu, ya. Carilah fungsi transfer open loop, gitu kan? Jadi kayak gini nih namanya fungsi transfer open loop, ya. Yaitu Y dibagi U sama dengan K1 tau 1 S plus 1 dikalikan K2 tau 2 S plus 1, ya. Ini namanya fungsi transfer open loop, ya. Tapi saya lihat juga sudah ada close loop-nya, gitu kan. Artinya kalau ada close loop itu kan berarti ada sinyal yang kembali ke depan, ya, ke inputnya, gitu kan. Itu namanya close loop, ya. Tapi kalau ini kan nggak ada sinyal apapun ke belakang, jadi ini namanya open loop. Sudah sampai situ ya kelihatannya ya. Kemarin lewat asinkronus saja sih, yang open loop. Oh, oke. Okay. Jadi nggak gitu jelas ya ceritanya. Iya, lewat YouTube aja kemarin. Pertanyaanku jadi jelas apa enggak kalau asinkronus? Kalau dari saya masih belum. Oke, nanti saya ulangi yang closed loop, ya, closed loop block diagram itu ada di bab 8, ya. Ini minggu ke-6, ya, mudah-mudahan sampai ke bab 7, ya. Bab 7 itu mudah-mudahan
Rebu itu dipakai sama Pak Rendra. Coba nanti mudah-mudahan beliaunya bisa tahu untuk ngajari yang bab 7 gitu. Sehingga saya bisa langsung bab 8. Jadi kalau bab 5 ini kalau saudara lihat bahwa kita sudah menggunakan fungsi transfer kan gitu ya. Cuma fungsi transfernya itu datangnya dari penurunan matematik, ya kan? Dari fisik, misalnya ada tangki cair yang berisi cairan, kemudian kita membuat dinamika tinggi cairan di dalam tangki, gitu kan? Dibuat dinamika itu maksudnya supaya kita bisa melihat tinggi cairannya itu bisa bergoyang-goyang, bisa gerak-gerak, gitu kan? Gara-gara ada input yang masuk ke dalam tangki tersebut, gitu kan? Jadi misalnya kerannya itu dibuka lebar sehingga banyak air yang masuk ke dalam bejana, gitu kan? Lalu kita lihat tinggi cairannya gimana bergeraknya itu namanya dinamik ya, simulasi dinamik. Nah, seperti itu ya. Jadi di bab 7 kamu bisa lihat sedikit. Kalau di situ adalah saya dapatkan fungsi transfer tapi tidak atau bukan dari penurunan matematik, gitu kan? Tetapi dari eksperimen. Bisa juga dapat fungsi transfer dari eksperimen. Gimana caranya? Nah, itu nanti aja lah, jangan usah dipikir sekarang. Minggu depan baru kita pikir ya. Sekarang saudara fokus bahwa dari neraca massa atau neraca energi saya bisa buat fungsi transfer, gitu kan? Setuju? Ya. Ya, Bro. Oke, ada lagi? Ini sih Prof, untuk kuisnya berarti apakah sampai open loop saja gitu Prof? Nah, sampai Atau bab 5 close loop kan? juga? Kan bab 5 saya bilang. Berarti untuk close loopnya apakah juga atau gimana Prof? Close loop itu di bab berapa? Coba lihat dari si bab. Ayo, kamu lihat bab berapa itu close loop. Ada nggak bab 5 mengenai close loop? Oh iya, tidak ada Prof. Nah, iya. Yang nggak sampai close loop berarti ya. Itu nanti Pak Rendra sendiri ya. Pak Rendra menginginkan close loop, tesnya nanti ya biar Pak Rendra yang memutuskan. Tapi kalau dari saya, kuisnya hari Rabu malam itu ya nggak ada close loop-nya. Open loop, ya. Oke. Ada lagi? Siapa yang belum jelas? Sudah jelas ya? Halo? Ada lagi? Sudah? Kalau nggak ada lagi, saya kira cukup sampai di sini. Ya, silakan belajar lagi. Jangan lupa berita acara sesi ini ya, Saudara Alif. Ya, Bro. Ya, seperti itu. Oke, selamat sore. Selamat sore, Bro. Sorry, Bro. Terima kasih, Bro. Yuk, Selamat sore, Prof. Terima kasih Prof. sore.